Pagi di siang hari ini ya ada Dr. Mevin Handoyo MKK dari SS Medica Hospital. Selamat pagi Dr. Mevin. Selamat pagi Mbak Sasa. Apa kabarnya pagi hari ini dokter? Baik. Baik. Dan untuk Anda Mbak sahabat, Sesa? wah kabar baik juga ini pastinya. Kalau kalau nggak baik nanti saya sekarang mau konsultasi juga boleh kali ya dok ya. Mumpung Boleh. programnya lagi pas ini kan konsultasi kesehatan Sonora dan pastinya juga untuk sahabat Sonora ini yang sedang mendengarkan baik itu via streaming atau juga melalui radio langsung gitu ya. Yang mau bertanya konsultasi kesehatan Anda, kondisi kesehatan Anda silakan bisa sampaikan di WhatsApp dan juga Telegram kami di 0812 112 19200. Dan sahabat Sonora sebelum kita masuk ke program seperti itu ada baiknya nih kalau kata orang kan kalau nggak kenal tuh maka nggak sayang, kalau nggak sayang nggak kenal ya pokoknya itu ya sahabat Sonora. Jadi ada baiknya nih kalau kita tahu dulu nih, harus tahu dulu Dr. Mevin Handoyo MKK ini dari SS Medical Hospital ya sahabat Sonora. Dan juga kalau di Medica Hospital ini sebagai Hospital Director ya Dr. Mevin ya. Ya betul Mbak Sesa. Itu apa sih yang dilakuin dok? Kalau saya sih posisi strukturalnya sebagai direktur rumah sakit, Mm-mm. tapi juga berfungsi sebagai dokter umum. Struktur Oke. fungsionalnya juga Mhm. masih praktek. Mhm. Dan ini kalau untuk jadi hospital director sudah 7 tahun dan pastinya juga sahabat Sonora ada tahun-tahun lainnya ini sudah belasan tahun ini Dokter Mevin juga memang sudah berkecimpung di dunia kesehatan seperti itu. Bahkan di tahun 2019 yang lalu ini Dokter Mevin juga sudah mengambil pendidikan di Harvard Medical School. Benar dokter? Betul. Nah ini jadi kalau Ya. untuk Anda sahabat Sonora yang pengen tahu nih, pengen nanya gitu kan kondisi kesehatan Anda, langsung aja boleh. Sekali lagi silakan Anda bisa sampaikan kondisi kesehatan Anda, pertanyaan Anda ke WhatsApp dan juga Telegram kami di 0812 112 129 200. Dokter ini sambil menunggu untuk sahabat Sonora yang mau bergabung juga di pagi menuju siang hari ini seperti itu kan. Mungkin saya ada satu pertanyaan dulu nih untuk Dokter Mevin. Ini kan sekarang lagi rame yang namanya booster vaksin, vaksin ketiga seperti itu kan. Sebenarnya seberapa penting sih ini dokter untuk kita? Apakah untuk kita, untuk saya seperti itu, untuk saya gitu sudah vaksin 2 kali. Apakah perlu nih vaksin ketiga untuk boosternya ini dok? Ya, jadi booster vaksin ini cukup 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 ini juga ya, cukup ada dua dua pendapat yang terbelah ya. Mm-mm. Ada pendapat yang bilang tidak perlu untuk masyarakat umum, ada pendapat yang bilang oh mungkin perlu seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu sebenarnya sistem imunitas itu sebenarnya dibagi dua ya, secara garis besar ya. Ada imunitas seluler dan humoral ya, yang biasanya disebut antibodi. Mhm. Nah, sebenarnya waktu kita divaksin pertama dan kedua itu yang timbul adalah pertama adalah yang kita mau timbulkan sebenarnya respon antibodi humoral yang kemudian akan melatih limfosit T atau sel B atau sel T itu untuk mengingat. Jadi kapan nanti kita terpapar lagi oleh antigen tersebut, mereka akan buat antibodi yang Oh, humoral. Nah, gunanya booster itu untuk apa sih sebenarnya? mm-mm. Nah, gunanya booster itu sebenarnya untuk meningkatkan yang humoral. Jadi waktu kadar antibodi di darah kita tinggi, itu kemungkinan cepat kita. Jadi netralnya tuh cepat. Jadinya si antigen itu cepat sekali dinetralkan gitu. Dibanding dengan yang antibodinya itu belum terbentuk. Jadi Mm. tapi sel T dan sel B-nya itu sudah bisa buat antibodinya, tapi butuh waktu mereka untuk bisa buat antibodi tersebut. Oh, Jadi oke. sekarang eh, yang jadi isu kan sebenarnya kalau misalkan di booster itu kita banyak yang bahkan belum ya, dosis satu pun belum, Iya. dan itu eh, pemerataan vaksin itu perlu. Mhm. Kenapa? Karena jika tidak merata, yang terjadi adalah mutasi. Jadi waktu virus itu terus bermutasi, pada akhirnya yang kita cita-citakan herd immunity itu mungkin juga sulit untuk tercapai gitu. Mhm. Bahkan sekarang tampaknya di luar negeri sudah lebih memilih istilah herd protection ya dibanding herd immunity gitu, Mhm. karena mungkin itu agak sulit untuk dicapai juga. Gitu. Seperti itu Ah, sih. oke. Kalau untuk yang sudah vaksin 2 kali, kalau nggak pakai booster sebenarnya nggak apa-apa ya dok ya? Betul, Oh, betul. Jadi oke.
yang dikhawatirkan kan kita medis ini kan terpapar dalam jumlah yang lebih banyak ya dibanding orang lain. Benar. Jadi diharapkan kadar antibodi kita tetap tinggi, jadi imunitas humoral itu tetap tinggi di darah sehingga kalaupun terkena itu bisa lebih cepat gitu dinetralisir antigennya seperti itu. Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung bersama kita nih di siang hari ini, Dok. Ada Pak Rusdi di Bandung ya. Pak Rusdi ini kondisi kesehatannya katanya ini demam karena efek samping vaksin. Boleh antigen nggak nih, Dok? Karena takut kalau dikatakan positif saat antigen, apakah ini mungkin terjadi juga? Ini gimana nih, Dok? Ya, jadi kalau terjadi demam setelah vaksin itu wajar ya. Jadi karena kan yang tadi dibilang kita mau menumbuhkan respon antibodi. Nah, respon antibodi itu salah satunya pasti demam ya. Nah, apakah saya boleh periksa antigen? Boleh, sangat boleh justru. Karena kalau misalkan ada dicurigai terpapar, itu semakin dini kita tahu positif itu semakin bagus. Kenapa? Semakin kita diri kita sendiri semakin mudah menerima treatment. Yang kedua itu juga kita nggak menularkan ke orang lain. Jadi sedikit banyak kita membantu pandemi ini cepat selesai. Jadi kalau memang ada akses untuk pemeriksaan antigen, nggak perlu takut. Jadi kalau memang positif ya akan kita rawat, kalau negatif ya itu juga lebih baik seperti itu. Jadi jangan dihindari dan jangan takut dengan hasilnya gitu. Positif ini kalau misalnya kita lihat sekarang ini jadi satu hal yang tabu, yang mengerikan gitu ya, Dok. Ya ketika kita positif jadi kayak aduh ada sanksi sosial nih, kita jadi dijauhin banyak orang seperti itu kan. Padahal sebenarnya dengan kalau misalnya hasilnya adalah positif, benar kata Dr. Mevin tadi juga sudah menjelaskan seperti itu ya. Jangan takut, justru itu kita semakin cepat kita taunya, semakin cepat dapat treatment seperti itu ya, Dr. Mevin ya. Betul. Oke, baik. Jadi jangan dihindari, sebisa mungkin ya. Oke, sebisa mungkin jangan dihindari. Kalau misalnya memang nggak enak badan gitu, ada merasa demam, langsung antigen aja gitu ya, Dok ya, biar tahu nih. Tapi nggak semua demam. Nah, ya. Jadi kita jangan semua demam langsung jadi parno ya. Gitu, jangan juga begitu. Ya. Oke, baik, itu tadi satu pertanyaan dari Pak Rusdi. Pastinya ini juga sudah ada yang bergabung lagi, Dr. Mevin. Tapi kita harus break sejenak ya. Setelah break nanti saya akan bacakan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan sahabat Sonora yang sudah masuk ke WhatsApp dan juga Telegram kami. Pastinya juga untuk Anda yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Mevin Handoyo MKK pada siang hari ini, silakan sampaikan kondisi kesehatan Anda di 0812 112 9200. Anda masih bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Radio siaran swasta. Bisa dibantu? Apa keluhannya? Bisa dibantu? Apa keluhannya?
Bisa dibantu? Apa keluhannya? Sonora pastinya juga masih saya tunggu ya untuk yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga, yang ingin langsung dijawab oleh Dr. Mevin di siang hari ini 0812-112-9200 atau juga Anda bisa kirimkan ya kondisi kesehatan Anda, pertanyaan Anda ini via live comment di streaming untuk YouTube channel Sonora FM. Dr. Mevin, ini ada satu pertanyaan lagi ini Dok dari Pak Iqbal Rizky Pratama. Selamat pagi, ini saya Indra, umur 38 tahun di Bekasi, mau bertanya, kalau saya ini pernah terkena COVID pada bulan April sampai Mei. Terus pada bulan Juni saya divaksin, tapi setelah itu rambut saya rontok parah. Kenapa rambut saya sampai sekarang rontok parah? Mohon bantuannya Dok, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana cara mengobatinya? Ini untuk vaksin kedua saya adalah bulan September. Terima kasih, silakan ini dokter. Ya, jadi ini sih KIPI, mungkin bukan KIPI ya, karena saya belum pernah dengar KIPI yang bikin rambut rontok ya. Jadi mungkin itu lebih ke arah mungkin penggunaan dari sampo-nya ya dan rambut rontok, dan usianya berapa ya tadi ya? 38 tahun Dok. 38. Untuk 38 sih masih ini ya, harusnya masih lebih muda ya. Biasanya sih penyebab yang paling sering rambut rontok itu ketidakseimbangan humoral. Jadi dari hormon-hormon testosteron yang tidak seimbang. Jadi mungkin lebih ke arah dicek situ dibanding ada kecurigaan ini karena vaksin itu. Kalau menurut saya lebih baik dicek yang lain ya. Berarti enggak semuanya nih karena vaksin juga ya Dok ya. Oke, baik. Ini semoga menjawab untuk Pak Iqbal Rizky Pratama. Terima kasih pagi hari ini sudah bergabung. Kemudian juga yang bergabung pada kita di siang hari ini Dok, ada Ibu Amel di Jakarta ya. Anak saya umur 3,5 tahun ini demam. Sudah dikasih paracetamol tapi nggak turun. Itu gimana Dok? Gimana sih sebenarnya cara kerja paracetamol ini? Silakan Dok. Ya, sebenarnya paracetamol itu obat simptomatis ya. Jadi obat yang hanya mengobati gejala, bukan mengobati penyebab. Nah, jika diberikan paracetamol itu tidak turun, berarti kita ada kecurigaan penyebabnya itu mungkin lebih serius dari yang kita pikir. Nah, untuk mengetahui penyebabnya gimana? Itu bisa dilakukan melalui tes laboratorium. Jadi ada panel-panel tes laboratorium yang untuk demam gitu. Jadi kita bisa tahu penyebabnya itu sebenarnya apa gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah diberikan dan ini umurnya 3,5 tahun ya, dan kalau misalkan tidak terkendali dan ada kemungkinan resiko kejang, saya lebih menganjurkan untuk segera dibawa ke dokter. Kenapa? Karena nanti resikonya bisa lebih berbahaya kalau tidak diketahui penyebabnya tuh sebenarnya apa gitu. Seperti itu. Paracetamol ini bukan jalan keluar ya Dok sebenarnya ya? Betul, hanya obat simptomatis. Obat ini kan golongan NSAID ya, yang antipiretiknya yang kita coba pakai ya, anti demamnya. Jadi ini bukan obat yang mengobati penyakit, tapi obat yang menurunkan gejala seperti itu. Oke, baik. Ini terima kasih untuk Ibu Amel. Semoga menjawab ya, sudah langsung dijawab oleh Dr. Mevin. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi silakan, masih kami tunggu juga. Kemudian ini dokter yang juga bergabung di siang hari ini ada Pak Rojali di Bogor ya. 60 tahun ini umurnya. Selamat siang untuk dokter, salam sehat dan salam semangat. Mau bertanya nih, kenapa vaksin Moderna itu efek sampingnya kuat sekali dibanding dengan vaksin merek lainnya? Penyebabnya apa nih Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rojali. Jadi saya coba jawab ya. Yang pertama itu kalau dari pengalaman saya pribadi ya sebagai vaksinator, sebenarnya efek samping antara ketiga vaksin yang digunakan ya, Sinovac, Moderna maupun AstraZeneca itu sangat individual. Jadi sangat orang per orang sih. Tidak ada tren yang ini kebanyakan kalau pakai Moderna demam gitu, nggak ada. Saya nggak menemukan tanda-tanda ke arah sana, tapi lebih ke arah tanda individu. Jadi ada orang yang divaksin Moderna itu gejalanya demam gitu, ada orang yang dengan Sinovac itu demam, ada orang yang AstraZeneca demam. Saya pribadi tidak merasakan apa-apa, jadi saya udah divaksin 3 kali
tidak merasakan apa-apa. Dan kebetulan juga kawan-kawannya di AstraZeneca juga ada yang sama sekali nggak ada rasanya gitu. Jadi itu sangat individual ke orang per orang ya untuk demam. Namun yang bisa saya sarankan jika memang terjadi demamnya dapat dikendalikan aja dengan paracetamol. Menunggu respon imun itu selesai setelah vaksinasi. Jadi demam setelah vaksinasi itu bukan pertanda yang bisa dibilang jelek ya, tapi bisa juga dibilang pertanda bagus. Kenapa? Karena respon imunnya berarti bekerja, berarti ada respon di tubuh yang mereka itu lagi belajar untuk bikin antibodi gitu terhadap antigen yang nantinya mungkin bisa masuk gitu. Untuk mengenali seperti itu ya dok ya. Itu kalau untuk kan kalau tadi gejalanya ini kan beda-beda nih tiap orang. Misalnya kayak tadi dokter Mevin nggak ngerasain apa-apa nih, tapi mungkin orang lain ngerasain apa-apa. Nah untuk gejalanya itu berapa lamanya, jangka waktunya itu juga bisa berbeda-beda ya dok ya, satu orang dengan orang yang lain. Betul, sangat bervariasi. Ada yang divaksin AstraZeneca itu hari pertama kedua nggak kenapa-napa, tapi hari ketiga telepon badan mulai pegel-pegel katanya. Nah seperti itu, jadi ada kayak delay sensitivity ya, jadi ada kayak gejala yang tertunda gitu. Nah itu juga bisa terjadi. Jadi tapi gejalanya itu spesifik. Saya waktu pertama menjadi vaksinator lansia itu banyak itu keluhannya banyak. Jadi banyak yang juga yang akhirnya kita laporkan, seperti mungkin tadi penanya yang sebelumnya tentang rambut rontok ya. Banyak juga yang itu kita coba laporkan, dan banyak juga yang oleh Komnas KIPI dibilang oh ini bukan KIPI yang serius, atau bahkan mungkin tidak terkategori KIPI gitu, seperti itu. Jadinya ya kita coba pilah-pilah aja mana yang kira-kira memang ada kaitannya dengan respon imun, mana yang tidak ada kaitannya dengan respon imun. Itu. Ini tadi Dokter Mevin karena sempat bilang juga sudah pernah menjadi vaksinator untuk lansia, seperti itu ya dok. Selama menjadi vaksinator lansia ini keluhan apa sih yang sering muncul dari lansia? Apakah masih sama aja nih dengan yang umur-umur yang masih muda, atau bahkan lebih parah ini, gimana nih dok? Untuk lansia itu kebanyakan ya, kalau dari pengalaman pribadi saya, kebanyakan ngobrolnya yang lama. Jadi lansia itu ngajak ngobrol dulu. Gitu. Jadi kita juga ajak ngobrol dulu, ini boleh nggak gitu. Dan kebanyakan kan mereka punya penyakit penyerta ya. Jadi karena sudah senior, mungkin banyak penyakit yang sudah menghampiri ya. Jadi mereka juga konsultasi terhadap penyakit mereka itu dulu gitu. Ini nanti boleh nggak? Jadi perbedaannya sih itu aja sih, lebih lama ya. Dan setelah vaksinasi itu ya banyak keluhannya. Ada yang bilang, aduh kok saya jadi sulit berkemih ya. Sebelumnya sulit berkemih ya? Iya sebelumnya juga sulit. Jadi sama aja sebenarnya ya dok ya. Bukannya karena vaksin kan, benar-benar itu gitu. Jadinya ya kita coba pilih aja mana yang memang ada kaitan langsung terhadap respon KIPI. Tapi itu semua kita catat gitu. Baik, itu tadi untuk Pak Rojali. Semoga menjawab juga ini. Terima kasih Pak Rojali ya, pagi hari ini sudah bergabung juga. Kemudian yang bergabung juga pada pagi hari ini, siang hari ini dok, ada Pak Basuki, 45 tahun di Bekasi. Mau bertanya, kalau habis kena COVID belum sampai 3 bulan, mau vaksin apa aja, apakah ada efek sampingnya? Terima kasih. Nah ini dok, gimana nih dok? Ya, sebenarnya sudah diperbolehkan setelah 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan terpapar COVID atau sakit COVID, itu sudah diperkenankan untuk vaksin. Jadi boleh vaksin apa aja yang tersedia. Jadi kalau saya sih ciri dokter yang tidak membeda-bedakan vaksin ya. Jadi apakah ini lebih bagus? Kalau ada pasien yang nanya, dok bagusan yang mana? Saya bilangnya sama. Saya bilang jadi kenapa saya bilang sama? Karena ini semua vaksinnya juga baru, dan data penelitiannya juga semuanya juga terbatas, masih dikumpulkan. Dan karena kan penyakitnya kan juga baru kan, kita nggak bisa samakan dengan yang lain seperti itu. Oke, berarti ini kalau efek samping pasti ada, cuman tadi kalau katanya Dokter Mevin ini berbeda-beda ya antara satu orang dengan orang lain ya dok? Betul, ini sangat individual dan saya sih tidak melihat adanya tren. Jadi dari pengalaman saya pribadi, saya tidak melihat adanya oh iya kalau semuanya Moderna tuh demam gitu, saya nggak menemukan seperti itu. Jadi saya ya sesuai pengalaman aja gitu.
Oke. Kalau misalnya ini, tapi terima kasih untuk Pak Basuki ya, semoga menjawab juga. Tapi kemudian dokter, ini satu pertanyaan. Kalau misalnya tadi kan untuk yang sudah COVID 3 bulan baru bisa divaksin seperti itu. Kalau misalnya ini dosis pertama dia Sinovac, terus dosis kedua ini apakah harus Sinovac atau sebenarnya boleh yang lain gitu, Dok? Ya, kalau kan kita menyuntikkan vaksin itu berdasarkan data penelitian ya. Benar. Jadi data penelitian keamanan itu adalah dosis 1-2 menggunakan vaksin yang sama. Itu data yang kita pegang. Belum ada data penelitian keamanan yang vaksinnya dicampur. Belum ada. Nah, itu makanya kita sulit untuk menganjurkan vaksin itu dicampur karena datanya nggak ada. Kalau datanya tersedia, misalkan pertama Sinovac, kedua AstraZeneca, dicampur itu ternyata aman dan efikasinya bagus. Itu mungkin kita bisa anjurkan. Tapi sampai saat ini belum ada data yang mencampur ya. Jadi satu vaksin dengan vaksin yang lain gitu, belum ada datanya. Jadi dianjurkan menggunakan vaksin yang sama karena data keselamatannya itu terhadap vaksin yang sama. Seperti itu. Ini karena sekarang Moderna, Pfizer juga sudah mulai masuk gitu ya, Dok. Jadi yang udah dapat vaksin pertama jadi kayaknya vaksin kedua ngelihat efikasinya lebih tinggi Pfizer atau Moderna kayaknya boleh. Nah, itu jadi mungkin harus diklarifikasi nih kalau dari Dr. Mevin, sebaiknya sama dosis 1 sama kedua ini sama ya, Dok ya. Belum ada seperti itu. Belum ada penelitian kalau boleh dicampur seperti itu. Baik, sahabat Sonora, ini kita akan break lagi. Silakan bagi Anda yang juga masih mau bergabung, yang ingin bertanya juga, masih kami tunggu di 0812-112-9200, atau Anda juga bisa sampaikan kondisi kesehatan Anda melalui live chat di streaming di kanal YouTube kami, Sonora FM. Tetap bersama kami, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Bisa dibantu? Apa keluhannya? Bisa dibantu? Apa keluhannya? Bisa dibantu? Apa keluhannya?
Bisa dibantu? Apa keluhannya? Bisa dibantu? Apa keluhannya? Kesehatan Sonora bersama dengan Dr. Mevin Handoyo MKK ini ya, yang pada siang hari ini akan menjawab semua konsultasi kesehatan Anda. Jadi silakan masih kami tunggu di 0812 112 9200 dan juga silakan untuk Anda yang menonton via streaming ya, bisa sampaikan juga kondisi kesehatan Anda di live chat kami di streaming untuk kanal YouTube Sonora FM. Kita lanjut ya ini ya Dr. Mevin ya, untuk pertanyaan di siang hari ini. Ada yang bergabung di siang hari ini dari Sarah. Ini seorang mahasiswi ini ya, umurnya 24 tahun. Dokter, ini 2 hari lalu saya kena vertigo. Sebelumnya begadang mengerjakan tugas. Apakah begadang ini bisa jadi salah satu faktor terkena vertigo? Kalau iya, penyebab lainnya kemudian apa ini, Dok? Oke. Jadi vertigo itu sensasi berputar ya. Dia tuh ada dua organ yang bertanggung jawab terhadap vertigo, terhadap keseimbangan kita. Jadi ada yang kita bilang vertigo sentral, ada yang vertigo perifer. 90% vertigo itu vertigo perifer. Jadi vertigo yang disebabkan karena gangguan organ vestibuler yang ada di telinga bagian dalam. Yang namanya kanalis semisirkularis. Jadi hanya sedikit 10% yang karena sentral. Nah, vertigo itu penyebabnya apa? Sangat tergantung terhadap ciri khas atau karakteristik si vertigonya itu sendiri. Jadi ada yang disebabkan karena yang namanya BPPV, ada yang disebabkan karena vestibular neuritis, ada yang disebabkan karena vestibular migraine. Jadi kalau saya ditanya penyebabnya itu saya perlu pengkajian lebih jauh tuh terhadap karakteristik vertigonya seperti apa, seperti itu. Dan sekarang juga ada pemeriksaan yang baru yang dapat memeriksa si vertigo, memeriksa organ keseimbangan tersebut. Jadi secara spesifik apakah organ keseimbangan tersebut bermasalah atau tidak, gitu, seperti itu. Jadinya harus diperiksakan sih kalau memang mau mengetahui itu vertigonya asalnya dari mana dan seperti apa. Dan vertigo itu obatnya juga agak spesifik. Jadi obatnya ada manuver kepala, ada obat-obatan minum. Tapi yang obatan minum itu kembali lagi seperti paracetamol, hanya menghilangkan gejalanya sebentar, tapi tidak mengobati penyebabnya, seperti itu. Kayak ini dulu saya juga sempat vertigo ini, Dok. Terus sempat minum satu obat Mertigo. Mertigo ini termasuk salah satu kayak paracetamol gitu berarti ya? Betul, dia memperbaiki sirkulasi di daerah kanalis semisirkularis yang tadi saya bilang dan labirin. Namun itu hanya menghilangkan gejalanya, tapi tidak mengobati penyebabnya. Contohnya misalkan jika penyebabnya itu BPPV, itu BPPV itu diobatinya oleh manuver kepala, jadi tidak oleh obat-obatan. Jadinya seberapapun minum obat itu akan tetap seperti itu. Ya? Tapi jika dilakukan manuver kepala, itu nanti akan lebih bisa terobati seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau untuk vertigo ini apa bisa sembuh, Dok?
Tergantung penyebabnya. Jika penyebabnya itu kan banyak penyebabnya ya. Hmm. Kalau penyebabnya BPPV, dilakukan manuver kepala yang spesifik dan benar, itu bisa sembuh sempurna. Kalau penyebabnya itu vestibular, itu kalau nanti faktor inflamasinya sudah hilang, itu juga bisa sembuh sempurna seperti itu. Jadi kebanyakan vertigo itu bisa sembuh sempurna seperti itu. Oke, berarti masih ada harapan nih kayak saya. Berarti kalau saya tahu penyebabnya apa bisa sembuh sempurna juga ya, Dok ya? Betul. Jadi yang perlu diketahui adalah kita harus periksa. Jadi sekarang ada pemeriksaan yang baru yang kita coba datangkan ke Indonesia, itu namanya VHIT, Video Head Impulse Testing. Jadi itu pemeriksaan yang cukup baru di Indonesia, itu yang bisa untuk melakukan assessment terhadap kanalis hemisirkularis, tadi organ yang menyebabkan vertigo seperti itu. Oke, baik. Ini semoga menjawab untuk Sarah 24 tahun ini tadi yang bertanya mengenai vertigo. Terima kasih. Kemudian dokter, ini siang hari ini banyak sekali yang bertanya mengenai vaksin ini, karena tadi di awal kita sudah mulai dengan vaksin ya. Satu yang bergabung ini ada Pak Jun ya di Gunung Sahari. Pak Jun ini mau bertanya, istri saya terkena COVID bulan Januari 2021 dan sejak itu mengalami koagulasi darah, sampai sekarang masih maintain dengan obat. Mohon saran, apakah koagulasi darah ini bisa sembuh dan apa yang harus diperhatikan, misalnya seperti makanan tertentu yang berguna. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah boleh mengikuti vaksin Sinovac ini, dokter? Silahkan. Ya, jadi ini salah satu gejala yang kita concern ya. Jadi banyak sekali dicatat COVID itu. Jadi penelitiannya itu sebenarnya pada kadaver, pada orang yang tidak tertolong COVID itu. Jadi ditemukan waktu diotopsi itu ditemukan banyak pengumpulan darah mikro di seluruh organ. Itu yang kita berpikir kemungkinan nih ada masalah pengumpulan darah gitu. Kemudian diperiksa di pasien juga sama. Jadi ada pemeriksaannya namanya D-dimer. Itu diperiksa, ternyata betul banyak sekali terjadi ada gumpalan-gumpalan darah. Apakah karena inflamasi atau yang lainnya kita belum tahu. Yang pasti adanya itu karena ada penggumpalan darah. Nah, itu kalau ditangani dengan baik tidak menimbulkan masalah. Jadi kalau misalkan kita berikan obat-obat antikoagulan, itu tidak menimbulkan masalah. Sebaliknya kalau misalkan dibiarkan saja, itu justru yang akan nanti timbul masalah. Dan ini kita belum tahu nih akan permanen atau enggak, karena kan ininya juga masih baru ya, jadinya kita belum tahu banget sih akan permanen atau enggak. Yang kita tahu adalah sekarang simptomnya bisa kita kendalikan, gitu, seperti itu. Oke, baik. Ini terima kasih juga tadi yang sudah Pak Jun ini ya, semoga menjawab. Kemudian ini ada yang bertanya lagi, Dokter Mevin, ini dari Dimas. Dimas ini lebih bertanya tips ini dokter, karena kan selama pandemi semua dilakukan secara online gitu, jadi terlalu sering banyak lihat layar. Kemudian ada tips nggak nih yang bisa dilakukan oleh Dimas ini selama di rumah, karena pekerjaannya juga harus berada di depan laptop, juga harus dari HP. Nah ini gimana nih dok? Ya, jadi semakin kita sering ngelihat ke layar itu ada strain ya di mata ya, ada otot mata itu yang tegang ya. Jadi itu kita bisa lakukan dengan pembatasan. Jadinya ada yang kita bilangnya 20-20 rules ya. Ini di luar sih. Jadinya waktu kita melihat layar itu 20 menit, sebisa mungkin itu kita istirahatkan mata selama 20 detik dan melihat 20 feet. 20 feet itu kalau di Indonesia sekitar 6 meter ya. Jadinya melihat jauh lah pokoknya. Nah itu bisa sangat membantu untuk mengurangi kelelahan pada mata. Dan itu sebisa mungkin dilakukan. Jadinya kalau di luar ada semacam software yang bisa menghentikan layar itu untuk sementara gitu. Jadi ada reminder. Bahkan YouTube juga mungkin sekarang sudah punya setting yang kita bisa setting kapan kita mau di remind kita untuk stop melihat layar seperti itu. Jadi
sebenarnya nggak apa-apa asal tidak terus-terusan seperti itu. Jadi harus ada jeda untuk waktu istirahatnya seperti itu. Balik lagi kontrolnya ke kita ya dok ya, kita yang tahu gitu ya. Oke, Ya, baik. Terima kasih untuk Dimas. Kemudian juga ini sebelum kita break ada satu pertanyaan lagi nih dok dari Ibu Verina. Di tanggal 20 bulan 6 ini saya tes antigen hasilnya positif. Kemudian kalau sekarang atau di tanggal 9 bulan 9 tanggal 1 apakah boleh vaksin ini dok? Kemudian disampaikan juga kalau ada darah tinggi dengan tensi 140/110. Nah ini gimana ini dok? Apakah kemudian pertanyaannya adalah kalau misalnya telat untuk ngambil vaksin dosis kedua gitu, atau seperti kejadian dari Ibu Verina tadi tanggal 1 bulan 9 ini apakah boleh vaksin lagi kalau tahu antigen positifnya ini di tanggal 20 bulan 6 dok? Ya, jadi pada prinsipnya gini ya, antigen suntikan vaksin yang pertama itu diberikan untuk menimbulkan respon seluler ya, bukan jadi respon seluler dan humoral. Booster yang kedua itu digunakan untuk yang humoral, jadinya untuk mempertahankan kadar titer antibodi di dalam darahnya itu tetap tinggi. Jadi selama dia di atas, kalau Sinovac kan 1 bulan ya, 1 bulan itu divaksin lagi. Setelah 1 bulannya boleh, kapan aja dia divaksin lagi boleh. Jadi 3 bulan, 4 bulan boleh. Lalu kemudian tadi menjawab yang ada penyakit penyerta hipertensi ya. Jadi penyakit penyerta hipertensi itu perlu kita tahu kenapa sih sebenarnya kalau hipertensi itu dokter agak enggan untuk melakukan vaksin. Karena waktu kita vaksin itu kita harus jaga-jaga, takut-takut ada reaksi anafilaksis atau shock. Jadi kalau tensinya sangat tinggi, kita nggak punya ruang untuk melakukan manuver terhadap shock tersebut, sehingga kita sarankan untuk ditunda. Tapi kalau misalkan tensinya itu tinggi tapi terkendali, misalkan tensinya 140/90 seperti itu. Tapi terkendali, dia minum obat, dia minum itu kita masih, kalau saya pribadi saya masih lakukan seperti itu. Oke, baik. Ini satu pertanyaan tadi dari Ibu Verina. Terima kasih ini ya Ibu Verina. Dokter, kita harus break. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dari sahabat Sonora yang sudah bergabung ya di 0812-112-9200. Jadi tetap bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta. Tetap bersama kami Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Bisa dibantu? Apa keluhannya? Bisa dibantu? Apa keluhannya?
Bisa dibantu? Apa keluhannya? Dengan Dr. Mevin Handoyo ya. Bersama dengan Dr. Mevin Handoyo ini akan langsung menjawab ya untuk semua pertanyaan Anda di siang hari ini. Dr. Mevin, kita lanjut lagi. Ini yang bertanya di siang hari ini ada Ibu Pariyati di Purwokerto. Mau bertanya, ini kan saya sakit frozen shoulder dan carpal tunnel syndrome dari bulan November 2020 dan sudah berobat sampai sekarang. Ini untuk umurnya 63 tahun, apakah saya boleh ikut vaksin? Sedangkan saya ini belum vaksin pertama, mohon dijelaskan. Dan juga ini sekarang mau bertanya dokter, karena sepertinya Ibu Pariyati agak kesulitan ini ya dengan suaminya untuk mendapatkan vaksinasi untuk manula. Karena di Purwokerto sendiri yang ada vaksinasi untuk umur 18 sampai 60 tahun. Jadi ini masih menunggu kapan divaksin. Terima kasih, silakan dok. Ya. Jadi untuk frozen shoulder dan carpal tunnel syndrome sih bukan kontraindikasi untuk vaksinasi ya. Tapi ada baiknya sih dipastikan dulu ini apakah karena autoimun atau bukan, seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin sih diperiksa namanya ANA, namanya antibody anti nukleus ya. Itu perlu coba dicek dulu deh. Kalau memang bukan autoimun, ya bisa divaksin karena bukan kontraindikasi. Kemudian untuk di daerah memang agak sulit karena pembagiannya juga mungkin belum merata untuk aksesnya ke daerah-daerah. Dan itu memang sih kendala yang saya bisa sarankan sih hanya ya bisa menunggu, kita bisa apa lagi karena yang menyediakan kan memang dari pemerintah. Jadi kita harus benar-benar menunggu daerah nanti juga punya vaksin yang cukup gitu, punya jumlah vaksin yang cukup seperti itu. Oke, baik, ini berarti dari Bu Pariyati dan juga suami harus menunggu dulu ya untuk jadwal vaksin untuk manula ya. Dokter ya berarti. Oke. Terima kasih untuk Ibu Pariyati di Purwokerto. Salam sehat juga ini. Kemudian yang banyak ini ada di WhatsApp kami ini dokter bertanya, ini kalau sudah sembuh dari COVID, apakah tetap harus mendapatkan vaksin? Kemudian kalau sudah kena COVID, apakah harus menunggu 3 bulan untuk bisa vaksin? Ini silakan dokter, mungkin bisa dijawab ini pertanyaan-pertanyaan ini karena banyak sekali yang menyampaikan di WhatsApp Sonora. Silakan dok. Ya jadi vaksin itu kan sebenarnya bagian dari imunisasi ya. Jadi imunisasi itu ada yang buatan, ada yang alami. Alami itu kalau misalkan kita terkena COVID atau buatan dengan vaksinasi. Jadi pertanyaannya apakah kalau saya sudah terkena itu saya masih perlu vaksin? Jawabannya iya, itu tetap kita perlu vaksin setelah 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena sebelum 3 bulan waktu kita terkena itu diharapkan antibodi di dalam darahnya itu masih tinggi. Jadi masih ada faktor proteksi di dalam darahnya. Nah itu yang bisa kita lakukan. Jadi setelah terkena COVID, kita tunggu 3 bulan, lalu kemudian kita bisa melakukan vaksinasi seperti itu. Oke, baik, itu tadi untuk pertanyaan dari Ibu Yani, ada yang Yani, juga ada Pak Basuki nih ya, juga tadi bertanya, kemudian juga ada Ramona, ini juga tadi pertanyaannya masih seputar tentang kalau sudah COVID, apakah boleh vaksinasi, apakah kenapa harus menunggu 3 bulan seperti itu, tapi tadi sudah dijawab oleh Dr. Mevin ya, terima kasih. Kemudian ini dokter yang terakhir seperti itu ya, ada yang bertanya dari Dea. Selamat siang dok, ini saya sudah mengalami batuk kering sejak tahun 2019, namun sampai sekarang tidak kunjung sembuh. Sudah ke spesialis paru-paru tapi paru-parunya bersih dan tidak ada yang memicu batuk. Sudah juga ke dokter THT tapi juga tidak ada perubahan. Sudah banyak dokter yang saya kunjungi tapi tetap tidak ada perubahan dok. Untuk ciri-cirinya ini batuk tidak berdahak, tenggorokan sangat gatal tapi berat badan tidak menurun. Kalau di cuaca dingin, bau menyengat, pasti batuknya lebih keras dan batuknya memerlukan usaha sampai ke tenggorokan. Ini boleh bertanya batuknya kenapa ya dok, dan obat yang dianjurkan ini apa? Terima kasih, silakan dok. Ya, kalau obat batuk yang dalam jangka panjang ya itu
kemungkinan besar itu batuk karena reaksi alergi. Ada dua nih yang bisa batuk kering dalam jangka panjang. Yang kedua itu GERD, tapi GERD lebih agak jarang sih. GERD itu khasnya kalau misalkan kita berbaring, itu batuknya lebih intens. Jadinya waktu kita berbaring, batuknya tuh makinan gitu. Nah itu ciri-ciri yang dia batuk keringnya karena GERD. Dan itu memang bisa berlangsung lama. Yeah. Yang kedua yang lebih lama dan lebih sering itu namanya batuk alergi. Jadi kita ada alergi terhadap satu substance gitu ya, satu senyawa atau unsur. Itu obatnya itu avoidance, jadinya menghindarkan hal-hal yang bikin kita batuk atau alergi gitu. Misalkan udara dingin itu ya kita bisa hindarkan udara dinginnya. Debu ya, misal kita bisa hindarkan debu. Jika respon alerginya itu nanti berlebihan, nah biasanya baru itu kita berikan obat-obatan yang untuk menurunkan kadar histamin namanya ya, antihistamin. Jadi untuk menurunkan respon alergi tersebut. Tapi obat utamanya tetap bukan itu. Obat utamanya tetap namanya avoidance, penghindaran dari reaksi alergi itu. Jadi coba aja tolong dicek dua itu, apakah mungkin karena lambung, karena GERD, misalkan yang tadi saya bilang kalau berbaring itu biasanya kalau GERD, batuknya karena GERD itu lebih intens batuknya. Atau karena memang karena alergi gitu. Oke, ini karena cukup lama juga nih dokter ya batuk keringnya sejak tahun 2019 seperti itu. Betul, jadi kalau memang karena bakteri atau virus kemungkinan besar nggak selama itu ya. Karena kalau karena bakteri itu gejalanya juga pasti lebih berat dan bakteri akan terus berkembang. Apalagi virus itu periodenya kan lebih pendek. Oke, baik. Ini terima kasih untuk Dea ini ya, Dea di Jakarta ini sudah bergabung juga, sudah bertanya juga untuk konsultasi kesehatan di siang hari ini. Kemudian dokter, ini pastinya dari beberapa pertanyaan sahabat Sonora di 0812-112-9200 memang ada baiknya kalau dikonsultasikan ke dokter juga seperti itu ya, bisa mengunjungi beberapa fasilitas kesehatan. Tapi dokter, ini kalau di SS Medica Hospital sendiri ini seperti apa sih dok di tengah pandemi? Apakah cukup aman atau apa aja nih fasilitas yang ada di SS Medica Hospital yang bisa digunakan oleh sahabat Sonora ini untuk mendapatkan treatment? Ya, jadi rumah sakit kami ini rumah sakit khusus bedah. Jadi kami menangani bedah-bedah telinga, bedah-bedah THT, bedah tangan termasuk yang tadi punya keluhan carpal tunnel syndrome. Kami juga bidangnya adalah bedah. Jadi keuntungannya operasi di era pandemi di rumah sakit bedah adalah paparan COVID-nya mungkin sangat sedikit, bahkan mungkin bisa nggak ada dibilang, karena kita setiap yang kita operasi itu pasti harus melalui proses screening yang ketat. Jadi kita pastikan bersih dari pajanan COVID seperti itu. Jadi sebenarnya memang di era sekarang itu banyak rumah sakit itu sebenarnya sudah mulai menjurus ke arah-arah, misalkan kalau bedah-bedah ke subspesialistik, ke umum gitu seperti itu. Jadi mungkin keuntungannya kalau di rumah sakit kami karena khusus bedah, mungkin operasinya mungkin bisa lebih aman ya, gitu, seperti itu. Jadi untuk sahabat Sonora ini yang memang membutuhkan bedah, tadi kayak seperti salah satu sahabat Sonora yang sudah bertanya juga ya dokter ya, nggak usah khawatir ini karena untuk protokol kesehatannya juga dan untuk di rumah sakit SS Medica ini juga cukup aman seperti itu dokter ya. Dan ya, ini Dokter Mevin, kalau misalnya ada sahabat Sonora yang mau tahu informasi lebih lanjut, ini hubunginya kemana atau bisa cek di mana nih dok? Ya, kami ada website di ssmedica.co.id, Instagram kami @ssmedica, nomor telepon kami 021 391 3336. Terus kemudian handphone kami atau WhatsApp itu ada di 0878 8021 6179. Oke, berarti banyak ini ya untuk informasi lebih lanjut silahkan tadi di websitenya ada, di Instagram juga ada, kemudian HP untuk WA ini juga bisa dihubungin ya dokter ya seketika apabila sahabat Sonora juga ingin membutuhkan bantuan ini terkait dengan fasilitas kesehatan dan juga untuk bedah seperti itu untuk membantu sahabat Sonora. Dokter Mevin, terima kasih ini sudah berbagi untuk sahabat Sonora di siang hari ini. Pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora sudah langsung dijawab oleh Dokter Mevin seperti itu ya. Untuk yang belum
dijawab pertanyaannya, mungkin bisa bergabung lagi di minggu depan di jam yang sama seperti itu kan, di hari yang sama juga setiap hari Kamis konsultasi kesehatan Sonora. Sekali lagi Dr. Mevin, terima kasih. Selamat siang, selamat kembali bertugas, salam sehat pastinya. Dan sahabat Sonora, demikian tadi setelah berakhirnya dengan konsultasi kesehatan Sonora, berarti saya Sauli juga harus pamit dari program di siang hari ini. Sekali lagi untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan bisa mengunjungi website ssmedica.co.id, juga Instagram @ssmedica, ataupun juga di nomor telepon 021 391 3336 dan juga HP ataupun WhatsApp di 0878 8021 6179. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Saya Sauli pamit. Bye-bye. Tetap bersama kami, Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and